nggak sih, kamu merasa kaki kamu mulai menunjukkan hal-hal aneh, tapi kamu anggap biasa aja? Ah, cuma pegel. Paling karena kecapean. Padahal, tanpa kamu sadar, kaki adalah bagian tubuh yang paling jujur memberi peringatan ketika ada sesuatu yang salah di dalam tubuhmu. Masalahnya, sebagian besar orang mengabaikan sinyal-sinyal kecil ini. Dan yang lebih mengerikan, banyak pasien yang baru sadar setelah kondisinya sudah terlambat. Dokter sering bilang, kalau saja mereka memperhatikan tanda-tanda kecil di kaki, mungkin mereka bisa menghindari penyakit serius seperti gangguan jantung, kerusakan saraf, gagal ginjal, hingga diabetes yang tidak terdeteksi. Karena itulah, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Hari ini, kita akan membahas 5 tanda di kaki yang sering diremehkan, tapi sebenarnya alarm bahaya dari organ dalam kamu. Tanda-tanda ini sering muncul sehari-hari, diam-diam, perlahan, dan kalau dibiarkan, bisa berdampak besar pada kesehatanmu tanpa kamu sadari. Bayangkan, hanya karena mengabaikan perubahan kecil di kaki, seseorang bisa kehilangan kesempatan untuk mencegah penyakit kronis. Jadi, sebelum kondisi memburuk, kamu perlu tahu apa saja tanda-tanda itu, kenapa bisa terjadi, dan kapan kamu harus segera ke dokter. Tapi, sebelum kita mulai, klik like dulu supaya YouTube tahu kamu suka konten kesehatan yang bermanfaat. Subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya, karena tiap minggunya kita upload video edukasi kesehatan yang bisa menyelamatkan hidupmu atau hidup orang-orang yang kamu sayangi. Dan tulis di komentar, apakah kamu pernah merasakan perubahan aneh di kaki, tapi kamu abaikan? Siap? Mari kita mulai ke tanda pertama yang paling sering diremehkan, tetapi bisa jadi petunjuk awal penyakit serius. 1. Pembengkakan di kaki atau tumit yang datang mendadak. Banyak orang mengira kaki bengkak itu cuma karena terlalu lama berdiri, kecapean, atau kebanyakan jalan. Padahal, jika pembengkakan muncul tiba-tiba, terasa semakin besar di malam hari, atau tidak hilang-hilang meski sudah istirahat, ini bisa menjadi sinyal awal dari masalah kesehatan yang jauh lebih serius. Pembengkakan atau edema terjadi ketika ada penumpukan cairan di jaringan tubuh. Nah, penumpukan cairan ini tidak pernah muncul tanpa sebab. Tubuh memberikan tanda bahwa ada sistem yang sedang bekerja tidak normal. Dan kaki, karena posisinya berada di bawah, adalah tempat paling mudah terlihat. Yang banyak orang tidak tahu, kaki bengkak bisa menjadi tanda. 1. Gangguan jantung. Ketika jantung melemah dan tidak mampu memompah darah dengan efisien, cairan dapat menumpuk di tungkai dan kaki. Pasien gagal jantung sering bercerita bahwa gejala pertama mereka justru kaki berat dan membengkak, bukan nyeri dada. Yang menakutkan adalah banyak orang mengira ini cuma capek biasa. 2. Masalah ginjal. Ginjal bertugas menyaring cairan dan membuang kelebihan air dari tubuh. Saat ginjal mulai terganggu, tubuh tidak mampu mengeluarkan cairan dengan baik, sehingga kaki menjadi bengkak. Ini sering menjadi tanda pertama penyakit ginjal kronis yang tersembunyi selama bertahun-tahun. 3. Gangguan pembuluh darah. Pembuluh darah yang tersumbat atau melemah juga bisa menyebabkan pembengkakan. Kondisi seperti varises atau deep vein thrombosis atau DVT sering bermula dari perubahan kecil di kaki yang tidak diperhatikan. DVT bahkan bisa mematikan jika gumpalan darah bergerak ke paru-paru. 4. Masalah hormon dan metabolisme. Hipotiroid, kelebihan garam, atau efek samping obat tertentu juga dapat menyebabkan kaki bengkak. Namun karena dianggap normal, akhirnya banyak orang baru sadar ketika kondisinya sudah lebih berat. Yang lebih bahaya adalah banyak pasien menunggu terlalu lama. Mereka mencoba memijat, merendam air hangat, atau menggunakan balsem, padahal penyebabnya bukan kelelahan tetapi organ vital yang sudah meminta tolong. Jadi ingat, jika kakimu bengkak mendadak, asimetri, terasa nyeri, atau membuat sepatu terasa semakin sempit meski ukuran sama, jangan abaikan. Ini bisa jadi alarm pertama tubuh bahwa kamu harus segera diperiksa sebelum kondisi berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. 2. Mati rasa, kesemutan, atau rasa seperti ditusuk jarum di kaki. Banyak orang meremehkan sensasi kesemutan atau mati rasa di kaki. Biasanya mereka berkata, paling karena kelamaan duduk. Paling saraf kejepit sedikit. Padahal, jika sensasi ini muncul sering, tiba-tiba
atau bertambah parah, itu bisa jadi tanda peringatan bahwa saraf di kakimu sedang mengalami kerusakan. Kaki adalah salah satu area tubuh yang paling banyak mengandung ujung saraf. Jadi, ketika ada masalah pada sistem saraf, gejalanya pertama kali muncul justru di kaki. Dan inilah yang membuat tanda ini sangat penting untuk diperhatikan. 1. Tanda dini neuropati atau kerusakan saraf. Neuropati bisa disebabkan oleh berbagai hal, diabetes, kekurangan vitamin B1, B6 atau B12, konsumsi alkohol berlebihan, efek samping obat, hingga penyakit autoimun. Yang menakutkan adalah banyak pasien baru sadar mereka mengalami neuropati saat kerusakannya sudah cukup parah. Di tahap awal, gejalanya terlihat kecil. Kesemutan, geli seperti semut berjalan, rasa panas di telapak, atau seperti ditusuk jarum halus. Di tahap lanjutan, rasa ini bisa berubah menjadi nyeri hebat atau bahkan hilangnya sensasi sama sekali. Yang berbahaya, karena kamu bisa terluka tanpa menyadarinya. 2. Salah satu tanda diabetes yang tidak terdeteksi. Diabetes sering disebut pencuri saraf karena kadar gula yang tinggi perlahan merusak jaringan saraf. Ironisnya, banyak orang tidak tahu mereka diabetes sampai akhirnya merasa ujung kaki mati rasa, sepatu terasa tidak nyaman, seperti berjalan di atas kapas, atau tidak bisa merasakan perubahan suhu. Jika kamu merasakan ini secara rutin, itu bisa jadi alarm bahwa kadar gula darahmu sudah tidak terkendali. 3. Masalah aliran darah ke kaki. Kesemutan atau mati rasa juga bisa muncul ketika aliran darah ke kaki tidak lancar akibat penyempitan pembuluh darah. Ini bisa terkait dengan kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, atau kebiasaan merokok. Pada kasus tertentu, ini bisa menjadi tanda awal penyakit arteri perifer atau PAD, yaitu kondisi ketika pembuluh darah di kaki menyempit dan membatasi aliran darah. Jika tidak ditangani, PAD dapat berkembang menjadi kondisi yang sangat serius. 4. Tekanan saraf atau cedera tulang belakang. Salah satu penyebab kesemutan yang sering tidak disadari adalah tekanan pada saraf tulang belakang bawah atau saraf pinggang. Bahkan, masalah kecil seperti postur duduk yang salah bertahun-tahun bisa menyebabkan saraf terjepit dan mengirim sensasi aneh ke kaki. Yang membuat tanda ini berbahaya adalah kesemutan sering dianggap biasa, padahal bisa menjadi tanda awal kerusakan saraf permanen. Apalagi jika gejalanya muncul saat bangun tidur, saat berjalan, atau terjadi di malam hari hingga mengganggu tidur. Jika kamu merasakan kesemutan lebih dari 3-4 kali seminggu, mati rasa yang tidak hilang dengan perubahan posisi, rasa panas seperti terbakar di telapak, atau tingkat sensitivitas kaki berubah, jangan abaikan. Ini adalah bahasa tubuhmu yang sedang meminta perhatian. Semakin cepat ditangani, semakin besar kemungkinan saraf bisa pulih sebelum kerusakannya menjadi permanen. 3. Luka kecil di kaki yang tidak sembuh-sembuh. Luka kecil di kaki biasanya dianggap sepele, tergores sedikit, lecet karena sepatu, atau terkena benda tajam tanpa sengaja. Banyak orang berpikir, nanti juga sembuh sendiri. Masalahnya, tidak semua luka bisa sembuh secara alami, terutama jika muncul di kaki. Justru disinilah bahaya besar sering dimulai tanpa disadari. Kalau kamu menemukan luka kecil di kaki yang lebih dari 2-3 hari tidak membaik, atau bahkan makin melebar, memerah, mengeluarkan air atau bernanah, itu artinya kaki kamu sedang memberikan sinyal darurat. Luka yang tidak sembuh adalah tanda kuat bahwa sirkulasi darah di area tersebut terganggu atau sarafnya sudah rusak sehingga tubuh kesulitan memperbaiki jaringan. Dalam kondisi normal, tubuh akan mengirimkan sel-sel penyembuh ke area luka. Tapi, kalau pembuluh darah tersumbat atau melemah, sel-sel itu tidak pernah sampai ke luka. Akibatnya, luka kecil berubah menjadi luka kronis. Yang membuat kondisi ini sangat berbahaya adalah, seringkali luka di kaki tidak terasa sakit sama sekali. Terutama pada penderita diabetes, mati rasa atau kerusakan saraf membuat mereka tidak sadar bahwa lukanya semakin parah. Mereka tetap berjalan, tetap memakai sepatu sempit, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tanpa terasa,
Luka yang awalnya cuma sebesar jarum berubah menjadi infeksi besar yang merusak jaringan. Begitu infeksi mulai menyebar, tubuh memerlukan aliran darah yang cukup untuk melawan bakteri. Tapi, jika aliran darahnya buruk, bakteri justru berkembang dengan cepat. Di tahap ini, luka bisa berubah warna menjadi hitam, mengeluarkan bau tidak sedap, atau bahkan membentuk jaringan mati. Kondisi ini disebut ulkus kaki dan merupakan pintu menuju komplikasi yang mengerikan, seperti gangren. Dan yang perlu kamu tahu, gangren tidak menunggu lama. Dalam beberapa kasus, hanya butuh waktu 3 hingga 5 hari sampai jaringan di kaki mulai mati total. Ketika jaringan sudah mati, dokter tidak bisa lagi menyelamatkan bagian tersebut. Pilihannya tinggal 2, membiarkan infeksi menyebar ke seluruh tubuh atau melakukan amputasi untuk menghentikannya. Inilah fase yang sering membuat pasien menyesal. Andai saya periksa ketika lukanya masih kecil. Luka yang tidak sembuh juga bisa muncul sebagai tanda awal penyakit serius lain seperti pembuluh darah tersumbat, PAD, diabetes tidak terkontrol, gangguan imun tubuh, atau infeksi bakteri berbahaya. Ciri-ciri luka kaki yang tidak boleh diabaikan antara lain, ukurannya tidak mengecil setelah beberapa hari, kulit sekitar luka menghitam atau mengeras, muncul bau tak sedap, luka terasa basah terus-menerus, muncul garis merah ke arah kaki atau betis tanda infeksi menyebar, atau luka tampak dalam seperti cekungan. Jika salah satu dari tanda ini muncul, jangan tunggu seminggu. Jangan coba mengobati sendiri dengan salep biasa. Luka kaki membutuhkan penanganan cepat, terutama jika kamu memiliki diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, atau kebiasaan merokok. Semakin cepat kamu ke dokter, semakin besar peluang kaki bisa diselamatkan dan infeksi tidak menyebar ke seluruh tubuh. Kesimpulannya sederhana. Luka kecil di kaki bukan masalah kecil jika tidak sembuh-sembuh. Itu adalah alarm keras bahwa tubuh sedang kesulitan memperbaiki dirinya. Ketika kaki mulai memberi tanda seperti ini, bertindaklah sebelum terlambat. 5. Kaki mengeluarkan bau aneh, cairan, atau kulit mengelupas. Jika kakimu mulai mengeluarkan bau yang tidak biasa, cairan aneh, atau kulit terkelupas tanpa sebab, ini bukan lagi tanda-tanda ringan. Ini adalah peringatan keras bahwa jaringan kulit mulai rusak atau terinfeksi. Banyak orang mengira bau kaki hanyalah masalah keringat atau sepatu lembab. Tapi, bau yang muncul dari kerusakan jaringan memiliki ciri yang sangat berbeda. Lebih menyengat, lebih tajam, dan sulit hilang. Bau jenis ini biasanya berasal dari bakteri yang berkembang biak pada kulit yang sudah terluka atau mati. Dan ketika bau itu muncul bersamaan dengan cairan kekuningan, kehijauan, atau kecoklatan, kamu harus segera waspada. Cairan yang keluar dari kaki, terutama jika lengket, berwarna aneh, atau menimbulkan noda pada kaus kaki, merupakan tanda bahwa tubuh sedang berjuang keras melawan infeksi. Cairan itu bisa berupa nanah, darah bercampur jaringan mati, atau serapan infeksi yang mendalam. Jika infeksi ini tidak segera ditangani, bakteri bisa menyebar ke jaringan lebih dalam, lalu masuk ke pembuluh darah. Ketika bakteri sudah menyebar ke dalam tubuh, bukan hanya kaki yang dalam bahaya, tapi seluruh sistem organ. Kondisi ini bisa berujung pada sepsis, sebuah keadaan darurat medis yang dapat mengancam nyawa dalam hitungan jam. Yang sering terjadi, tanda awal seperti kulit mengelupas dianggap sebagai kulit kering biasa. Padahal, kulit yang terkelupas tanpa rasa gatal atau tanpa iritasi dari luar justru merupakan tanda bahwa lapisan pelindung kulit mulai melemah. Ketika lapisan kulit rusak, bakteri dengan mudah masuk ke dalam jaringan. Kulit yang retak, mengelupas, atau pecah-pecah menjadi pintu masuk bagi infeksi. Dan jika tubuhmu memiliki aliran darah buruk, sistem imun melemah, atau kadar gula tidak stabil, infeksi bisa berkembang dengan sangat cepat. Banyak pasien gangren memulai gejalanya dari bau kaki yang aneh. Mereka pikir itu hanya bau sepatu. Hari berganti hari, baunya semakin tajam. Lalu muncul cairan sedikit. Setelah itu, kulit berubah warna kehitaman. Dan ketika akhirnya mereka datang ke dokter,
kerusakan jaringan sudah begitu parah hingga hanya ada satu pilihan, amputasi. Semua itu bermula dari bau yang dianggap sepele. Tanda-tanda lain yang harus diperhatikan antara lain, kaki mengeluarkan cairan terus-menerus meski tidak ada luka terlihat, area kulit tampak basah dan lembek, muncul rasa panas atau nyeri di satu titik, kulit di sekitar kuku mengelupas atau terangkat, bagian kulit berubah menjadi gelap atau kehijauan, dan muncul sensasi berdenyut saat ditekan. Jika kamu melihat kaus kakimu sering basah pada satu titik, atau baunya berbeda dari biasanya, itu adalah sinyal tubuh yang tidak boleh diabaikan. Infeksi kaki adalah salah satu infeksi tercepat yang bisa menyebar, terutama jika menyerang jaringan lunak. Dan jika infeksi sudah mencapai tulang, kondisi yang disebut osteomielitis, penanganannya bisa memerlukan pembedahan. Pada tahap ini, antibiotik saja tidak cukup. Yang harus kamu pahami adalah bau aneh dan cairan dari kaki bukanlah gejala biasa. Itu adalah tanda bahwa tubuhmu sedang berjuang, dan kekalahan tinggal menunggu waktu jika tidak segera ditangani. Semakin cepat kamu bertindak, membersihkan luka, memeriksakan diri, atau mendapatkan antibiotik, semakin besar peluang kaki dan hidupmu bisa diselamatkan. Kesimpulannya, setiap perubahan pada kaki, bau aneh, cairan tidak biasa, kulit mengelupas adalah alarm keras dari tubuh. Jangan tunda satu hari pun, karena ketika infeksi kaki mulai berkembang, waktu bukan lagi teman, tapi musuh yang bergerak cepat. Setelah kamu melihat kelima tanda ini, kesemutan, perubahan warna, luka yang tak sembuh, bengkak mendadak hingga bau dan cairan aneh, sekarang kamu tahu bahwa kaki bukan sekadar bagian tubuh yang menopang aktivitas sehari-hari. Kaki adalah alarm peringatan dini dari tubuh. Tubuh tidak pernah berteriak dengan suara keras. Ia memberi tanda diam-diam. Dan tanda-tanda itu muncul di kaki sebelum masalah besar benar-benar terjadi. Yang berbahaya adalah ketika kita terbiasa mengabaikan hal kecil, menunda pemeriksaan, atau berpikir, nanti juga hilang sendiri. Padahal, tubuh tidak pernah memberi sinyal tanpa sebab. Setiap perubahan, sekecil apapun, adalah pesan bahwa ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja di dalam diri kita. Banyak tragedi medis terjadi bukan karena penyakitnya terlalu cepat, tetapi karena kita terlalu lama menunggu. Kita membiarkan satu hari berlalu, lalu 2 hari, lalu seminggu. Dan tanpa disadari, masalah kecil berubah menjadi keadaan darurat. Padahal, jika ditangani sejak awal, hampir semua kondisi kaki bisa dicegah sebelum menjadi fatal. Ingat, kaki adalah bagian terjauh dari jantung. Jika aliran darah terganggu, tanda pertama selalu muncul di sana. Dan tanda pertama itulah yang menentukan apakah kamu bisa selamat atau terlambat. Jadi, mulai hari ini, jangan abaikan kaki kamu. Lihat warnanya, rasakan suhunya. Perhatikan jika ada luka, cek apakah ada bau atau cairan yang berbeda. Jangan tunggu 1 minggu. Jangan tunggu sampai sakit. Jangan tunggu sampai hilang rasa. Karena ketika kaki diam, bahaya sering justru sedang bekerja dengan cepat. Sekarang, sebelum kamu tutup video ini, lakukan 2 hal penting. Klik like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting yang bisa menyelamatkan hidupmu dan keluarga. 1 klikmu membantu video ini menjangkau lebih banyak orang yang mungkin sedang mengalami tanda yang sama tanpa mereka sadari. Tulis di kolom komentar, saya akan cek kondisi kaki saya hari ini. Komentarmu bukan hanya bentuk dukungan, tapi juga komitmen untuk menjaga kesehatanmu sendiri. Siapa tahu, 1 komentar sederhana itu bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat, kaki memberi tanda lebih awal sebelum tubuh menyerah. Dengarkan mereka dan bertindaklah sebelum terlambat. Semoga kamu selalu sehat, kuat, dan terlindungi.